Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Bersyukur bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 15 Agustus 2020 kita akan belajar dari Yosua pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19. Yosua pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19. Judulnya adalah Teladan Kaleb bagian yang ke-10. Yaitu memberikan yang dibutuhkan. Teladan Kaleb bagian yang ke-10, yaitu memberikan yang dibutuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita memasuki pelajaran terakhir, yaitu yang ke-10 dari pelajaran berseri mengenai teladan Kaleb. Sebelumnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bisa meneladani Kaleb, seorang pejuang yang tangguh. Apalagi saat ini kita sedang memperingati kemerdekaan negara kita. Ketangguhan itu dibutuhkan. Ketangguhan itu dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dalam kehidupan bergereja dan berpelayanan. Terlebih dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Oleh sebab itu, Bapak Ibu bisa membuka kembali YouTube pelajaran pertama sampai dengan yang ke-9, supaya lebih paham lagi bagaimana meneladani Kaleb. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekarang mari kita lihat teladan Kaleb yang ke-10 ini. Yaitu memberikan yang dibutuhkan. Kita membaca ayat yang ke-18 dan 19. Demikian. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Luar biasa. Kalau kita membaca sepintas ayat yang ke-18, mungkin kita bingung. Perempuan itu yaitu Aksa membujuk suaminya yaitu Otniel untuk meminta ladang kepada Kaleb, yaitu ladang yang ada mata airnya. Tetapi kok kemudian dia turun dari keledainya mendekati Kaleb, makanya Kaleb bertanya, "Ada apa?" Kemudian dia menyampaikan keinginannya. Tetapi kalau kita lihat, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa Otniel ini ragu-ragu untuk minta kepada Kaleb. Mungkin merasa enggan, merasa tidak enak. Maka kemudian Aksa sendiri, istrinya sendiri yang kemudian turun dari keledai mendekati Kaleb dan meminta ladang yang ada mata airnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah Kaleb memberikan apa yang diminta, yaitu mata air. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata Debir atau Kiryat Sefer yang sudah direbut oleh Otniel ini merupakan tanah yang gersang. Itu menurut Aksa demikian. "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang." Kata gersang di dalam bahasa Ibrani itu Negev. Itu secara literal artinya selatan. Ini menunjuk kepada
padang gurun Negev. Padang gurun Negev itu ada di selatan Kanaan. Yang namanya padang gurun, ya gersang. Makanya di sini diartikan gersang. Maka si Aksa, anaknya ini minta kepada Kaleb untuk memberikan ladang yang ada mata airnya. Dan Kaleb kemudian memberikannya. Bahkan ada 2 mata air di sana disebutkan. Mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Ini luar biasa. Kaleb tidak berbahasa basi. Tidak ada catatan di sini perbincangan basa-basi dari Kaleb. Tetapi Kaleb kemudian memberikan mata air kepada Aksa dan tentu suaminya Otniel. Mengapa demikian? Karena itu sangat dibutuhkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Otniel dan Aksa dan nanti keluarganya itu tinggal di padang gurun Negev yang adalah gersang adanya. Kalau tidak ada air, bagaimana mereka bisa hidup dengan baik? Makanya Kaleb tahu keperluan ini. Kaleb mengerti keperluan ini. Dan dia memberikan mata air yang di hulu dan di hilir kepada Aksa dan juga tentu kepada suaminya itu. Menarik, Kaleb memberikan yang dibutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kepada anak seharusnya kita juga seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari kalau sudah mempunyai anak, seharusnya mengerti apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Dan apa yang dibutuhkan, seharusnya kita memberikannya. Karena dibutuhkan. Mereka membutuhkan apa, kita harus memberikannya. Mengusahakan untuk memberikannya kepada anak kita itu. Yang dibutuhkan. Bukan yang diinginkan. Tidak jarang orang tua itu memanjakan anaknya. Dia memberikan segalanya yang diinginkan oleh anaknya. Dia tidak tahu bahwa apa yang diinginkan itu belum tentu baik untuk anaknya. Bahkan bisa jadi apa yang diinginkan itu nantinya bisa menjerumuskan anaknya. Banyak orang tua yang seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus memberikan yang dibutuhkan oleh anak kita, bukan yang diinginkan. Dan kita harus tahu itu. Sekali lagi, berikan yang dibutuhkan, atau paling tidak kita harus berusaha mengusahakannya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah Tuhan juga begitu kepada kita? Tuhan tidak memberikan yang kita inginkan, tidak. Tuhan memberikan yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya membutuhkan apa Tuhan tahu. Dan kita minta kepadanya, maka Tuhan memberikannya. Bukan yang kita inginkan. Oleh sebab itu, mari kita memohon kepada Tuhan dengan hikmat Tuhan. Supaya kita memintanya yang kita butuhkan. Kita pasti diberikan. Apa yang kita butuhkan pasti diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Baik kebutuhan rohani maupun jasmani. Tuhan memberikan yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Sekali lagi, mari kita teladani. Teladani Tuhan dan juga di sini teladani Kaleb. Berikan apa yang dibutuhkan oleh anak kita atau anak buah kita. Bukan yang mereka inginkan. Supaya tidak menjerumuskan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendapat contoh dari Kaleb. Memberikan yang dibutuhkan oleh anaknya.
bukan yang diinginkan. Biarlah kami meneladaninya. Kami memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kami, bahkan oleh anak buah kami, anak-anak yang ada di bawah pimpinan kami. Kami memberikan yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Karena kami tidak mau menjerumuskan mereka. Terima kasih atas teladan ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.